Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial selanjutnya ini, di tips dan trik coding CRUD cepat dengan Java, kita akan mencoba membuat metode, di mana metode ini nanti secara otomatis dan dinamis kita mengisikan judul header pada JTable. Nah, jadi kita langsung memasukkan saja melalui metode ini beberapa parameter sehingga nanti pada saat di run JTable itu langsung ada judul sesuai yang kita inginkan. Oke, misalkan anggap ini adalah JTable ya yang saya blok ini, anggap JTable. Nah, nanti di tutorial ini kita bagi beberapa bagian. Kita akan membuat metode di mana kita bisa mengisikan judul ini secara dinamis ya, secara dinamis. Serta nanti kita bisa mengisikan isi atau konten daripada JTable ini secara otomatis juga. Jadi cukup memanggil kode yang kita buat tanpa harus mengetik ulang lagi kodenya. Kita juga akan membuat metode mengatur size kolom, lebar kolom ya. Nah, jadi kita cukup menggunakan satu metode kita bisa memaksimalkan semuanya. Oke. Kita langsung saja ya, saya copy pastekan kode yang sudah saya buat. Oke. Nah, di sini parameternya itu ada dua. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah JTable. Jadi kita membuat suatu parameter dengan tipe JTable. Nah, nanti kenapa kok menggunakan JTable? Supaya kita bisa berganti-ganti JTable sesuai dengan tadi kasusnya. Nah, misalkan kalau tabel buku, JTable buku, tabel anggota, JTable anggota, dan nanti menyesuaikan. Terus string array judul. Nah, ini kita membuat array tipe string untuk mengisi judul header pada JTable yang kita set nanti. Nah, makanya di atas kita perlu melakukan import swing Java X Swing JTable karena kita menggunakan library JTable ini untuk membuat suatu parameter, yaitu parameter JTable. Oke. Nah, untuk membuat kolom, untuk membuat judul, kita menggunakan model. Ada abstract table model dan default table model. Nah, di metode kita yang kita buat ini menggunakan default table model. Oke, kita menginstant variabelnya yaitu objek modelnya. Kita instant. Setelah itu kita set JTable-nya. Jadi kita panggil parameternya set modelnya. Berarti kita sudah punya ini. Baru modelnya add column. Nah, add column ini dia akan mengulang sebanyak jumlah array yang ada di sini. Jumlah array yang ada di sini. Misalkan nih, anggap ini array ya. X1, X2, X3, X4, X5. Nah, ini misalkan array. Arraynya ini nanti akan diulang sebanyak jumlah array ini dan akan dipasangkan atau ditambahkan sebagai kolom pada JTable. Nah, berarti itu nanti pada saat melakukan perulangan ini ya, pada saat melakukan perulangan, jadi I diulang sebanyak jumlah array. Nah, ini jumlah array yang di sini. Nah, pada saat dia diulang, ini kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, I diulang sebanyak jumlah array. Apabila I ke 0, maka dia akan mengisikan kolom yang ini. Nah, seperti itu.
I ke satu ini akan mengisikan kolom yang ke ini. I ketiga ini. I keempat ini. Dan I kelima ini. Nah, nanti ini akan menyesuaikan jumlah kolom dan jumlah field pada masing-masing tabel yang digunakan. Nah, makanya di sini kita set dia melakukan looping perulangan sebanyak jumlah judulnya array ini. Oke, kita coba testing ya. Kita tes menggunakan frame ya. Kita tes menggunakan frame. Ini aja. Oke, kita akan menambahkan JTable di sini. Ya, oke. Oke, JTable kita biarkan seperti ini saja. Terus di dbcrud ini ya, maaf di CRUD cepat ini saya matikan yang ini semuanya, yang kode kita sebelumnya mentes CRUD. Ini nanti kita memanggil new jframe. New jframe. Set visible. Oke. Kita run dulu ya. Kita tes. Tes secara default. Belum kita lakukan apa-apa. Oke ya. Di ujung sini. Nah, ini masih ada titel bawaan daripada NetBeans pada saat kita drag and drop JTable-nya. Kita coba membuat kode judul pada frame ini. Langkah selanjutnya kita menginstant objek dbcrud ini karena ada metode judul table. Oke, kembali ke frame, ke source, kita letakkan di metode di bagian konstruktor ini ya. Oke, kita panggil misalkan saya buat objeknya obj sama dengan dbcrud. Oke, sudah seperti ini. Oh, belum saya instant new. Oke. Terus kita cek dulu, klik kanan, change variable name namanya adalah jtable1. Nah, kita ingat namanya adalah jtable1. Oke, kita buat di sini karena ini merupakan judulnya itu tipenya array. Nah, kita set array di sini. Maka untuk membuat judul kita menggunakan string array supaya dia menyesuaikan dengan parameter array yang ada di sini. Nah, ini. Di sini kita membuat string array. Misalkan judul kolom. Kita buat misalkan npm. Nah, seperti itu ya. Nama mahasiswa. Ini contoh ya. Terus tempat lahir. Terus tanggal lahir. Terus misalkan ini adalah telepon. Dan yang terakhir adalah alamat. Berarti kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita memiliki 6 judul. Sedangkan di contohnya ini kan bawaan daripada JTable 4 ya. Nah, kita tes apakah nanti dia bisa menyesuaikan. Oke, panggil objeknya obj judul. Nah, kita isi jtable1 ini nama daripada komponennya. Oke. Setelah itu judul kolom dia memanggil variable array judul kolom sehingga pada saat set atau memanggil metode judul tabel dia sudah sesuai, yaitu parameter pertama jtable, parameter kedua array string sesuai yang kita buat ini. Kita coba run. Oke ya, dia akan menyesuaikan sudah npm nama, tempat lahir, tanggal lahir, ini, telepon, alamat.
Oke, selanjutnya kita akan membuat kode untuk mengatur lebar kolom ini secara dinamis dan otomatis. Oke, terima kasih.